Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh tentang penggunaan line terkait dengan absolut koordinat, relatif koordinat maupun polar koordinat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke kawan-kawan semua bahwasanya perbedaan antara absolut, relatif, polar koordinat di mana video sebelumnya sudah saya jelaskan, tetapi kali ini saya akan menginformasikan ke kawan-kawan dalam bentuk sebuah contoh. Jadi salah satu contoh yang nampak sama kawan-kawan lihat, ini ada di titik 2, ini ada dua buah metode, yang mana yang pertama kalau kita lihat 3,3 itu secara otomatis adalah absolut. Sedangkan kalau kita menggunakan 2 itu adalah relatif. Dan yang ketiga itu adalah berapa panjang sudut 45 itu adalah polar koordinat. Kemudian ini dapat kawan-kawan lihat ada 3 buah cara yang dapat kita gunakan dalam penggambaran atau membuat garis dengan menggunakan 3 metode ini sendiri. Baiklah, jadi seperti apa? Di sini kawan-kawan lihat ini adalah sumbu koordinat, di mana sumbu koordinat ini berfungsi untuk sebagai patokan kita untuk menentukan titik penggambaran kita ini sendiri. Jadi di sini sudah ada satu kotak, di mana satu kotaknya ini bisa kita setting dengan mengklik. Mungkin kawan-kawan bisa mengklik di sini, ada di sini snap mode nih, kemudian kita klik snap setting, kemudian kita ganti. Jadi di sini saya menggunakan satu kotak itu di mana sumbu X-nya itu, grid X-nya itu adalah 1, sedangkan grid Y itu adalah 1 juga. Maka ini satu kotak ini adalah 1 kali 1. Kalau kawan-kawan pengen mengganti ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Jadi sekarang kita coba menggambar ini sekaligus mencobakan beberapa metode yang ada di sini. Kemudian kita klik new, kemudian kita open. Kemudian pada penggambaran tadi yang ini kita blok terlebih dahulu, kemudian ini kita blok, kita kopikan, kemudian kita paste. Jadi ini kita klik 0,0. Oke, jadi ini adalah sumbu koordinat kita. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini, titik awal kita penggambaran itu adalah di poin 1,1. Maka kawan-kawan bisa menggunakan hal yang pertama kita tentukan itu adalah titik awal pada penggambaran kita itu adalah 1,1. Maka kawan-kawan gunakan perintah satu line, di sini kita ketik line, kemudian kita spasi, kemudian 1,1. Ingat, 1,1 itu beda dengan 1,1. Nah, jadi 1,1 itu menandakan bahwasanya itu sumbu X-nya 1. Kalau kawan-kawan klik koma, sumbunya yang 1. Kalau 1,1 itu dihitung adalah 1,1. Oke, jadi itu perbedaan antara koma dengan titik pada penggambaran AutoCAD ini sendiri. Kemudian kita spasi, maka titik koordinat kita itu berada di titik 1,1. Oh, mohon maaf, jadi ini kalau kita lihat ini tidak berada di 1,1 dikarenakan mungkin settingan dari snap-nya kita sendiri belum pas. Maka kawan-kawan bisa meng-escape ini dulu, kita ketik snap atau kawan-kawan klik dari bawah bebas yang mana ya. Kemudian kita snap dan grid ini, kemudian ini kita ganti grid spacing ini dengan grid X itu adalah 1, kemudian grid Y itu adalah 1. Kemudian kita oke kan. Maka kalau kawan-kawan lihat, mohon maaf ini penggambaran line kita tidak berada di titik 0,0. Kemudian kita 0,0. Bentar, ini kita buat line itu adalah 0,0. Ini kita jadikan aja patokan kita untuk membantu dalam proses pemindahan sumbu koordinat ini sendiri. Ini kita pindahkan dari titik ini ke titik bawah. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat line, kemudian kita isi 1,1.
Maka titik, kalau kawan-kawan lihat, titik poin pertama kita ini itu berada di sumbu X1, di sumbu Y1. Itu yang disebut dengan titik 1,1. Kemudian kita lanjutkan ke titik 2, itu kita gunakan metode absolut maupun metode relatif. Jadi kita lihat di sini, ini adalah absolut ataupun relatif, itu terserah kita mau menggunakan yang mana. Jadi tergantung dari kawan-kawan menggunakan absolut atau relatif. Kita ketik line, kemudian 1,1, kemudian kita lanjutkan ke berarti 3,3. Maka line kita itu adalah 3,3. Itu kita menggunakan yang ini adalah yang absolut. Sedangkan yang di sisi bagian bawah itu 2,2. Jadi yang 3,3 ini kawan-kawan lihat itu adalah dari mana sumbu X-nya itu 3, di sumbu Y-nya itu adalah 3. Sedangkan kalau kawan-kawan membuat line yang di sisi sebelah bawah sini dengan menggunakan add 2,2, maka dia berada di titik yang sama, akan tetapi angkanya 2,2. Dikarenakan sumbu awalnya ini itu menjelaskan bahwasanya itu titik referensi awalnya itu adalah titik 0,0-nya itu berada di titik awal kita proses penggambaran. Maka kalau kawan-kawan lihat 2,2, maka ini adalah 1, kemudian ini 2 di sumbu X, dan di sumbu Y itu ada 1, 2. Sehingga untuk yang relatif ini menggunakan perintah 2,2 dengan menambahkan kata add. Sedangkan kalau yang absolut, dia mengikuti sumbu kartesian yang ada. Kemudian kita lanjutkan ke dari titik 2 ke titik 3. Jadi dari titik 2 ke titik 3 ini ada 3 buah cara untuk membuat line. Yang pertama itu adalah absolut, yang kedua adalah relatif, yang ketiga adalah polar. Kita klik line. Dari titik ini ke sisi sebelah kanan, kita bisa menggunakan 6,3. Jadi kenapa kita bilang 6,3? Jadi dari titik ini, sumbu kartesian ini itu adalah di angka 6, kemudian di sumbu Y-nya adalah di angka 3. Atau kawan-kawan bisa menggunakan perintah line, kemudian kawan-kawan klik add 3,0. Dikarenakan ini adalah titik poin 0,0, di mana 3 itu adalah sumbu X dan 0 itu adalah sumbu Y. Maka garis yang kita buat 1, 2, 3. Dan di sumbu Y dia tidak terjadi penambahan ke atas maupun ke bawah. Dia hanya garis lurus ke sisi sebelah kanan, maka dia titik 0. Jadi dikarenakan di sini titik 0. Atau dengan metode polar line, kita klik di sini, kemudian kawan-kawan isi add, kemudian berapa jarak panjangnya ini 1, 2, 3. Maka kita isi 3 jarak panjangnya sudut, karena dia garis lurus ke kanan, maka dia adalah sudut 0. Kemudian kita isi spasi. Maka terbuatlah sebuah garis dengan yang kita inginkan. Jadi itu adalah perbedaan yang dapat kita pahami dengan menggunakan absolut, relatif maupun polar. Kemudian kita lanjutkan dengan ke titik 4. Dengan ke titik 4 kita bisa juga menggunakan 3 buah metode. Jadi 3 buah metode 6,2, add 0,-1 atau add 1 sudut 270. Jadi kita coba yang pertama itu adalah relatif ke sisi bagian bawah dengan menggunakan perintah 6,2. Kemudian kita spasi. Maka garis yang terbentuk itu adalah ke sisi bagian bawah, dikarenakan sumbu kartesiannya di sumbu X-nya itu adalah angka 6 dan Y-nya itu berada di sumbu 2. Jadi itu adalah 6,2. Sedangkan kalau yang relatif kita ketik line, kemudian kita isi add 0,-1. Kemudian kita spasi. Hasilnya tetap sama. Kenapa dia 0,1 min 1? Dikarenakan ini dia berada di titik ini, kemudian dibuat garis turun ke bawah. Di mana titik ini itu adalah 0,0. Maka dia dikarenakan tidak bergerak di sumbu, hanya bergerak ke bawah di sumbu Y,
tanpa menambah pergerakan di sumbu X, maka di sumbu X-nya tetap 0, kemudian di sumbu Y-nya dikarenakan dia bukan ke atas, dikarenakan ke bawah, maka dia kita isi minus 1. Kalau dia 1 kawan-kawan isi, dia arahnya ke atas. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan perintah polar line, kemudian kita bisa add satu sudut. Kalau seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya tuh di Cartesian sumbu pertama ini adalah 0,90, sebelah kiri sini itu adalah 90 180, yang di bawah ini itu adalah 180 270. Maka sumbu kita ke bawah, maka kita isi itu adalah 270 derajat. Jadi hasilnya dengan ketiga metode ini memiliki hasil yang sama. Jadi tergantung kawan-kawan fungsi pembuatan line ini untuk apa. Kemudian kita lanjutkan ke titik bagian 5. Sama, di titik bagian 5 kita bisa juga menggunakan 3 buah metode. Kita gunakan line, kemudian klik ini, kemudian kita isi. Kalau berdasarkan ini itu adalah 8,2. Maka kalau kawan-kawan lihat, kalau dia 8,2, perhatikan sumbu Cartesian yang sudah kita buat ini adalah 8, kemudian ini adalah 2. Sedangkan yang relatif kita ketik line, kemudian kita isi add 2,0. Maka 2 itu adalah sumbu X, maka dari titik referensinya itu, titik akhirnya itu adalah 0,0, maka sumbu X-nya bergerak 2, sedangkan sumbu Y-nya tidak ada pergerakan, maka dia kita isi add 2,0. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan polar, itu adalah line, kita klik line ini, kemudian kita add 2 sudut 0, dikarenakan dia bergerak ke sebelah kanan. Oke, kemudian untuk penggambaran berikutnya, di sini kita tidak bisa menggunakan absolut maupun relatif, dikarenakan kalau berdasarkan gambar ini, kita hanya bisa informasi yang didapat itu adalah tidak berada di titik genap dari sebuah sumbu Cartesian maupun di titik yang kita tuju. Maka untuk penggambaran sudut ini kita sudah menggunakan itu adalah dengan metode yang ketiga, itu adalah polar koordinat. Maka kita buat line, kemudian kita gunakan perintah add dengan panjang itu adalah 2, kemudian sudut 45. Oh, mohon maaf. Di sini adalah add 2 sudut 45. Kita isi 2 sudut 45. Kemudian ke atas itu adalah add 3 sudut 90. Kemudian ke kiri itu adalah add 1 sudut 180. Kemudian ke atas kalau kawan-kawan lihat ke titik 9 itu adalah add 1 sudut 90. Ke kiri itu adalah add 3 panjangnya sudut 180. Kemudian ke bawah kalau kawan-kawan lihat dari titik 10 ke titik 11 itu adalah add 1 sudut 270. Kemudian spasi, kemudian ke kiri ke titik 12 itu adalah add 2 poin. Poin itu adalah titik 2,6 sudut 180. Kemudian kita endpoint-kan ke titik awal tadi. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, titik koordinat absolut itu adalah mengikuti sumbu Cartesian yang ada. Jadi dimanapun garis kita berada, dia mengikuti sumbu Cartesian. Sedangkan kalau dia relatif, dia menentukan titik akhir kita berhenti tadi itu adalah titik 0,0. Sedangkan kalau yang polar itu menggunakan add jarak berapa sudut yang kita inginkan. Jadi itu pemahaman yang bisa saya berikan buat kawan-kawan semua. Jadi minimal dalam pembuatan line ini tergantung nanti fungsi line ini di sisi bagian mana.
Jadi mudah-mudahan dapat membuka wawasan atau pengalaman kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara mandiri. Mungkin sekian informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan membantu dalam proses pembelajaran AutoCAD secara mandiri. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.